Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur tahun ini saya bisa kembali ke Amerika. Semua karena kemurahan Tuhan. Ya. Kita melewati masa pandemi ya. Tahun 2000 Maret awal 2020 saya datang ke Amerika tapi mulai lockdown. Sampai 3 bulan di dalam rumah. Di rumahnya Pak Lukas. Tapi puji Tuhan bulan 6 saya pulang ke Indonesia. Sehingga hari ini saya bisa kembali lagi. Ini semua karena Tuhan itu baik. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan buat Allah kita. Puji Tuhan. Saudara, tadi pagi saya sudah bawakan tentang perkenanan Allah. Orang kalau dikenan Allah, pribadi siapa yang menjadi contoh adalah Daud. Karena Daud itu hatinya memilih dia untuk hidup intim dengan Tuhan. Bahkan waktu dia berbuat salah, berbuat dosa, ditegur, dia bertobat. Ini yang orang yang hidup intim dengan Tuhan. Dan dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Waktu dia dikejar Saul, dia ada kesempatan 2 kali bisa membunuh Saul. Tapi dia tidak mau membunuh. Karena apa? Dia tahu dia tidak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Bahkan dia waktu mengalami peperangan, masalah saat itu menghadapi Filistin, dia memilih untuk mengandalkan Tuhan. Untuk mengatasi persoalannya bersama Tuhan. Saya percaya kalau kita menghadapi persoalan, andalkan Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Dan kebaktian yang kedua ini, saya akan bawakan tentang kerajaan Allah. Semua inginkan masuk kerajaan Allah? Siapa yang tidak mau masuk kerajaan Allah? Oh, tidak mau. Semua mau. Siapa yang mau? Nah, kita harus tahu kerajaan Allah itu apa. Ya, kerajaan Allah itu bagaimana? Kita bisa merasakan kerajaan Allah itu bukan waktu nanti. Tapi sekarang kita bisa merasakan kerajaan Allah itu datang. Karena Tuhan berjanji dan mengajarkan kita di dalam doa kita dikatakan Bapak kami yang di sorga. Semua pasti tahu doa Bapak kami kan. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di sorga. Nah ini, kalau sudah kerajaan Allah turun, nah Tuhan ajarkan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara kepingin enggak diampuni dosanya? Tapi kita harus juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Enggak boleh ngingat-ngingat kesalahan lagi. Dan Tuhan mengajarkan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Kalau kita sudah bawa kerajaan Allah di bumi. Oh Tuhan lalukan kita tidak dibawa dalam pencobaan. Tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini Tuhan ngajarkan. Semua orang pasti pernah dan sering kali doa Bapa kami. Tapi apakah kita sudah mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini, di rumah saudara? Saya setiap pagi selalu berdoa. Selamat pagi Roh Kudus,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di rumah ini. Siapa yang suka doa gitu? Mulai sekarang belajar berdoa. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan Allah di bumi ini, di rumah ini. Seperti di sorga. Wih, siapa yang tidak kepingin ngerasakan kerajaan Allah di rumah tangga masing-masing? Saya percaya semua pasti ingin. Ya, kita buka Roma 14. Roma 14 ayat 17 sampai 20. Ya. Roma 14 ayat kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. 19. Sebab itu, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera ya dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Sampai Tuhan itu mendetil. Rasul Paulus menulis ayat ini. Kita ini disuruh mengejar. Namanya ngejar itu boleh santai-santai. Mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Ini. Mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Dan yang berguna untuk saling membangun. Oh, ini loh. Kerajaan Allah itu harus kita kejar. Karena kerajaan Allah itu ada damai sejahtera. Dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita ada dalam rumah tangga yang penuh damai sejahtera, sukacita, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, rumah tangga itu enak enggak? Nah ini, kita harus mengejar dan kita minta. Tuhan ngajarkan Bapak kami yang di sorga. Jadi kita harus setiap hari minta. Supaya rumah tangga itu saudara, kalau rumah tangga ada damai sejahtera, ada sukacita. Wih, senang enggak saudara? Bahagia enggak saudara? Bahagia. Seringkali kita doa Bapak kami. Tapi kita enggak melakukan. Minta Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Loh ini loh, ini baru damai sejahtera hadir, sukacita hadir, kerajaan Allah hadir. Nah ini loh, kalau sudah kerajaan Allah hadir, pasti berkatnya mengalir. Siapa yang tidak mau diberkati? Semua mau diberkati. Apalagi Tuhan berjanji, aku akan berkati engkau berlimpah-limpah. Limpah-limpah. Namanya berlimpah itu sampai berlimpah-limpah. Semua pasti rindu dan ingin, betul? Nah ini, mari kita kejar supaya apa?
kita percaya firman Tuhan ini ya dan amin. 18, karena barang siapa melayani Kristus jadi pelayan Kristus pun harus mendatangkan kerajaan Allah. Kalau kita mendatangkan kerajaan Allah, sorga itu datang. Dengan cara ini ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Ini janji. Siapa yang tidak kepingin berkenan kepada Allah? Semua ingin berkenan kepada Allah. Tapi juga kita dihormati oleh manusia. Tapi kita tidak boleh mencuri kemuliaan itu. Kemuliaan itu karena Tuhan. Amin. Hanya untuk Tuhan. Ya. Kalau kita mengejar damai sejahtera ini, kita mengejar kerajaan Allah ini, kita percaya kita orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau kehidupan di sorga terjadi di bumi, pasti budaya sorga itu terjadi dalam rumah tangga saudara. Senang enggak? Sukacita, ya. Gaya hidup kita, nilai-nilai kebenaran. Nah, karena di kerajaan Allah itu soal kebenaran, bukan soal makan minum. Nah ini, kalau kita mengerti kebenaran ini, damai sejahtera, sukacita, itu dikerjakan oleh Roh Kudus itu membuktikan kepada dunia. Loh, rumah tangga orang Kristen itu harus berbeda loh dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau rumah tangga orang Kristen, sami mawon, tahu sami mawon. Sama saja, ya geger ya tetap geger, ndak ada damai. Buat apa? Mana perbedaannya? Nah ini, kita harus membawa damai dalam rumah tangga. Kita bisa membuktikan kepada orang dunia, kepada dunia bahwa Bapa kita yang di sorga, kerajaan Allah serta kebenarannya itu ada dalam rumah tangga kita. Kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Siapa yang mau mengalami kebaikan Tuhan? Tuhan itu baik, selalu mau melimpahkan kebaikannya kepada kita. Kita harus sadar. Kita memang hidup di dunia. Kita warga negara, KTP Anda di mana? Philadelphia. Betul. Kalau saya di Jombang. Tapi kita punya warga negara kerajaan sorga. Ada double. Secara roh memang kita punya warga negara kerajaan sorga. Nah, kita harus tahu akan hal ini. Mari kita buka Efesus 2 ayat yang ke-19. Efesus 2 ayat yang ke-19, ya. Efesus 2 ayat 19 dikatakan, demikian saya bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Siapa yang tidak kepingin kita keluarga Allah? Ada damai. Ini janji Tuhan. Jadi kita warga negara kerajaan Allah, ya. Kita anggota keluarga Allah. Namanya anggota. Boleh enggak anggota satu sama lain menyakiti? No, tidak boleh. Saya percaya damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Dan kita belajar yang pertama, apa sih kerajaan Allah itu? Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Ini yang pertama, hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itu membebaskan.
Karena kebenaran itu memperdekakan. Kalau kebenaran firman Tuhan hidup dalam rumah tangga kita, kerajaan Allah turun, itu kita tidak akan terikat lagi dengan dosa, tidak terikat lagi dari perhambaan, kita tidak terikat lagi dari hal-hal yang jahat. Kita buka Yohanes 8 ayat yang ke-32. Yohanes 8 ayat yang ke-32 dikatakan, ayo baca sama-sama. Dan saya, katakan saya akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memperdekakan saya. Ini, hidup dalam kebenaran itu kita tidak terikat lagi. Terikat oleh apa? Oleh dosa. Terus berbuat dosa. Orang naik diikat dosa itu terus berbuat dosa, terus berbuat dosa. Tapi kita sudah merdeka. Sudah terlepas. Karena kebenaran. Kebenaran apa? Firman Tuhan. Sukanya baca firman. Orang selama mau hidup dalam kebenaran, tapi tidak tahu baca firman. Tahu tidak hukum-hukumnya firman Tuhan? Tidak tahu. Semua pakai hukumnya ini sendiri, pikirannya sendiri. Tapi kalau kita warga negara, kerajaan Allah harus punya hukum. Di Indonesia ada hukumnya, di Amerika pun ada hukumnya kan? Nah, lampu merah berhenti. Nek bablas ada hukumannya, tilangnya datang di rumah tangga. Iya betul enggak? Di rumah. Betul, itu salah satu hukum. Cuma lalu lintas. Tapi hukum yang lain harus kita mengerti. Bagaimana kita bisa mengerti kerajaan Allah kalau kita enggak tahu baca? Baca aja enggak tahu, melihat firman enggak tahu. Cuma dengar. Katanya firman Tuhan ini. Jangan saudara, kita harus tahu. Alkitabnya kok tebel segitu ya. Kapan selesainya? Kalau saudara enggak pernah baca dari awal. Kalau saudara belajar dari awal, mau belajar baca firman. Baca Mazmur dulu aja. Ya, Mazmur dulu aja. Belajar dari Mazmur. Mazmur nanti belajar lagi, baca perjanjian baru. Saudara akan terus suka. Setiap hari suka baca. Mengerti hukumnya Allah. Mengerti hukumnya kerajaan Allah. Saya percaya kita akan hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan. Yang kedua, kalau sudah hidup dalam kebenaran, pasti hidup dalam damai sejahtera. Kalau rumah tangga ada damai itu enak enggak? Enak, damai. Nah, sukacita pasti kalau sudah damai, pasti ada sukacita. Orang kalau damai itu enggak pernah takut. Betul enggak? Banyak orang katakan, tante ini kok enggak takut ya? Berangkat sendiri ke Amerika. Loh, ada apa takut? Oh, Tuhan berjanji, aku akan menyertai, aku berikan Roh Kudus. Roh penolong yang menyertai. Kita disertai Tuhan. Kita disertai Tuhan. Kita disertai Roh Kudus. Jadi enggak perlu takut. Enggak perlu khawatir. Enggak perlu kecewa. Orang kalau hidup dalam damai sejahtera itu enggak khawatir, enggak kecewa. Wah, hidup itu sukacita, sukacita. Kita buka Filipi 4 ayat yang ke-7. Ya, mau hidup dalam kerajaan Allah. Katanya kepingin masuk surga. Tapi nih ngerasa kerajaan Allah di dunia ini Tuhan janji kita akan ngalami.
sudah ngalami dan kita harus ngalami. Nah ini. Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah. Loh, kok enggak ada yang baca ya? Ayo, siapa yang mau damai sejahtera? Ayo sama-sama ucapkan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Wih, orang kalau sudah damai sejahtera, enggak perlu takut. Pandemi sekalipun, krisis sekalipun, enggak takut. Karena apa? Tuhan berjanji. Janjinya itu iya dan amin. Kita dipelihara. Siapa yang sudah melewati pandemi, mengalami pemeliharaan Tuhan? Saya. Puji Tuhan. Saya percayakan firman Tuhan. Tuhan itu memberikan damai sejahtera. Melampaui akal. Tidak masuk akal. Tapi itu terjadi dalam hidup kita. Memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, pasti ada damai sejahtera, pasti hidup dalam sukacita. Ini otomatis karena kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan dan minuman, tapi damai, sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau sukacita itu penyakit pergi. Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Ayo. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, saudara, momennya kudu sakit. Saudara nyanyi yo, sukacita, penyakit lungo. Dalam nama Yesus pergi penyakit. Aku undang Roh Kudus ada dalam hidupku. Membuat aku sukacita. Membuat aku, karena Roh Kudus itu penghibur loh. Roh Kudus itu penghibur. Bukan hanya menolong tapi juga menghibur kita. Kalau saudara susah, ungkapkan isi hatimu pada Tuhan. Saudara itu dengan nangis, nyanyi, nyembah Tuhan. Saudara terhibur. Rasa lega terjadi. Betul enggak? Siapa yang pernah ngalami? Ya harus dialami. Puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obatnya manjur. Tetapi semangat yang patah, orang kalau semangatnya patah, patah hati, putus asa, kecewa, itu mengerikan tulang. Tulangnya jadi kecil, jadi kering. Saya percaya kalau kita mengerti akan hal ini. Ada janji Tuhan, kita ini harus dilahirkan kembali. Kalau saudara mau mengalami kerajaan Allah itu, kita harus dilahirkan kembali. Harus mengalami kerajaan Allah, dilahirkan kembali di dalam Yohanes 3. Ayat yang ketiga dan yang kelima. Rindu enggak? Ya, di ayat 3 dikatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yang kelima, jawab Yesus, diulang lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Tidak dilahirkan oleh air dan roh, tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Siapa yang di sini sudah dibaptis? Yang belum, angkat tangan. Sudah semua?
Dibaptis air. Dibaptis roh. Sudah semua? Orang yang dibaptis roh itu pasti hidupnya akan mengalami sukacita daripada Allah. Dan dia akan melihat, bukan hanya melihat, bisa masuk dalam kerajaan Allah. Itu janji Tuhan. Jadi punya hubungan intim dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita mengerti akan hal ini, kita akan mengalami pemulihan. Orang yang mendatangkan kerajaan Allah di rumah tangganya, di dalam hidupnya, dia akan mengalami pemulihan, akan mengalami kemenangan. Di dalam apa? Di dalam roh kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, dalam tubuh kita. Sebab kebenaran Allah itu tadi dikatakan ada damai, sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu akan mengalami pemulihan. Semua akan dipulihkan. Siapa yang mau dipulihkan? Mengalami kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Semua pasti mengalami kebaikan Tuhan. Ya, kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, membuat orang lain pasti bertobat. Membawa jiwa-jiwa. Kalau orang gak sudah sakit disembuhkan, pasti bawa orang yang sakit itu ngelihat, kamu kok bisa sembuh? Gimana caranya? Pasti tanya kan? Iya, aku berdoa dalam nama Yesus karena Tuhan berjanji. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sembuh. Mau tak doa no? Oh mau. Nah, bawa jiwa. Kita jadi berkat. Karena orang yang dipulihkan pasti menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Otomatis orang itu akan cerita. Kalau saudara tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan, mau jadi saksi, apa yang disaksikan? Nah ini loh. Jadi kalau kita lihat orang yang sungguh-sungguh mengalami kerajaan Allah, dia akan mengejarnya sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi. Saya percaya pasti akan mengalami kebaikan Tuhan. Kita buka 1 Petrus pasal 2 ayat 3 dan 4. Tuhan itu baik. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan? Dalam seluruh aspek kehidupan kita, Tuhan itu tidak pernah ngecewa no kita. Kadang-kadang kita kecewa sama hamba Tuhan, kecewa sama pendeta. Tuhan diikut-ikut no. Padahal Tuhan tidak pernah buat kita kecewa kan. Kok Tuhan buat kita kecewa? Oh, nafasnya diambil itu gimana saudara? Tidak nafas 5 menit gimana saudara? Tuhan itu baik. Meskipun kadang-kadang kita tidak baik sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap baik kepada kita. Ayo kita buka 1 Petrus pasal 2 ayat 3 dan 4 dikatakan. Jika saya, jangan ngomong kamu, saya. Jika saya benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu dan memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ini loh, orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, dia pasti tadi mengejar, datang kepadanya. Datang kepada batu yang hidup. Memang Yesus itu waktu di dunia tidak dianggap ya. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Betul. Tapi karena dia mau mati di atas kayu salib karena cintanya kepada kita. Itu sebetulnya Tuhan Yesus itu Tuhan yang mengasihi kita. Mencintai kita. Mengasihi kita. Oh, biar kebaikannya kita kecap saat ini. Dan dikatakan Filipi 4 ayat 5 mengatakan,
hendaknya kalau orang sudah mengalami kebaikan Tuhan, hendaknya kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kalau orang sudah ngecap kebaikan Tuhan, orang itu akan lihat kebaikan-kebaikan yang kita alami, itu orang akan lihat. Orang kalau sudah lihat pasti rindu mendekat kepada kita. Pasti rindu bersahabat dengan kita. Pasti rindu berteman dengan kita. Betul. Karena kita selalu baik. Karena kita kebaikan Tuhan. Otomatis kita juga ngalami kebaikan itu dilihat semua orang. Amin. Tuhan sudah dekat. Artinya kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita harus mengalami kebaikan Tuhan. Bukan hanya mengalami kebaikan Tuhan. Kita memiliki kuasa, otoritas. Kalau kita punya kerajaan, namanya kita jadi anak Allah. Betul? Namanya anak. Saudara kasih otoritas enggak? Kuasa enggak? Anak minta uang dikasih. Minta makanan enggak usah minta, makan dikasih. Betul enggak? Namanya anak. Kita dikasih kuasa. Kita juga dikasih kuasa oleh Tuhan. Oleh kerajaan Allah. Supaya apa? Kita dikasih kuasa memindahkan. Kuasa memindahkan apa yang di sorga itu terjadi di dunia ini. Kalau saudara ngerti akan hal ini. Kerajaan Allah itu dipindah di dalam rumah saudara. Rumah saudara jadi kerajaan Allah di dunia ini. Itu janji Tuhan dan kita harus tahu kita dikasih kuasa. Ya, untuk menginjak ular dan kalajengking. Kita buka Lukas 10 ayat 19 sampai 20. Kalau saudara hidup dalam kerajaan Allah, yang enggak suka itu siapa sih? Iblis kan? Nah, tapi kita dikasih kuasa. Kuasanya dikatakan di ayat 19, Lukas 10 ayat 19, ayo kita baca sama-sama. Sesungguhnya Tuhan telah memberikan kuasa kepada saya untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan saya. Namun demikian janganlah bersukacita. Karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah. Karena nama saya ada terdaftar di mana? Di sorga. Amin. Nama kita terdaftar di sorga. Kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kita ini ditakuti setan. Bukan kita takut sama setan loh. Betul enggak? Ada orang, lu gelap, takut aku jalan situ. Kita ini diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa menahan kekuatan musuh. Jadi kita ini ada penahannya. Kita dikasih kuasa menahan. Tidak ada serangan balik. Itu artinya tidak ada serangan balik. Jadi kita percaya janji Tuhan. Sehingga tidak ada yang membahayakan saya. Ini loh. Ini janji Tuhan. Kalau kita percaya, kita sudah menerima otoritas kuasa Allah. Gunakan otoritas itu. Gunakan otoritas itu. Saya percaya kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Bukan hanya mengalami kebaikan Tuhan, kita dikasih kuasa, dikasih otoritas. Bahkan kita akan mengalami terobosan ilahi. Siapa mau mengalami terobosan ilahi? Amin. Kemenangan, mujizat. Semua dapat surat
Semua dapat surat dengan caranya Tuhan. Asal kita berkenan di hati Tuhan. Kemenangan, mujizat, ya, kita tidak bisa dibatasi dengan sistem dunia. Dunia mengatakan A mamanya. Kalau kita punya otoritas dari Allah, semua kita bisa lewati bersama dengan Yesus. Amin. Jadi kita akan mengalami kuasa Tuhan mengurapi kita. Kuasa ilahi, terobosan ilahi akan mengurapi kita. Yang pertama kita harus mengerti, yaitu kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal damai sejahtera sukacita Allah. Kita harus hidup dalam kebenaran, hidup damai sejahtera, hidup dalam sukacita. Dampaknya, hasilnya kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, sungguh luar biasa. Kita diberi kuasa, otoritas Allah. Kita akan menginjak-injak musuh. Sampai ada lagu, aku injak-injak musuh. Ya betul. Kenapa kita berani? Karena ada Roh Kudus yang membawa kita dalam kemenangan. Bahkan di dalam ayat terakhir kita akan mengalami terobosan ilahi. Di Mazmur 20 ayat yang ke-6. Dalam kurung ayat yang ke-7 dikatakan, sekarang aku tahu. Ayo katakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Siapa yang mau menang? Oh, kita semua menang karena kita diurapi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ini loh kerajaan Allah. Jangan cuma dengar tentang kerajaan Allah, tapi bawa pulang ya. Dalam rumah tanggamu. Bawa pulang. Bawa pulang. Bawa pulang. Mulai hari ini. Masuk rumah katakan shalom. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di rumah ini seperti di sorga. Terus kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita. Nanti saudara akan mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan saudara punya otoritas daripada Allah. Dan saudara akan mengalami terobosan ilahi. Apa artinya terobosan ilahi? Memindahkan kerajaan Allah terjadi dalam rumah tangga saudara. Siapa yang mau mengalami ini? Semua pasti mau mengalami. Amin. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang dalam kekurangan pasti Tuhan memberkati. Masalah apapun juga Tuhan pasti menolong hidup kita.